pagi buat jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Untuk menyimaki apa yang saya bagikan ini hal yang gak mudah ya, karena butuh effort yang besar dari kita, kemauan yang tinggi sekali dari kita. Karena ini juga berhubungan dengan pola pikir kita. Sebagai pendoa-pendoa Tuhan, kita harus punya karakter yang bagus di dalam Tuhan. Karakter yang seperti Kristus punya. Kita adalah orang-orang yang dilihat oleh orang lain di sekitar kita ya. Orang di sekitar kita akan terus mengamati siapa kita. Apalagi yang ada orang di dekat-dekat kita. Dia lebih mudah mengevaluasi kita, memberikan masukan kita kurangnya apa. Dia lebih reaktif karena ada di dekat kita setiap hari dan melihat kita. Bisa itu mulai dari rumah, tetangga kita, teman ponsel kita, dan sebagainya. Mari hari ini firman Tuhannya saya kasih judul berdampak. Saudaraku, ini yang judul yang kita harus kelihatan di sekeliling kita ya. Apa itu berdampak, saudaraku? Arti berdampak adalah di sini pengertiannya adalah mempengaruhi sekeliling atau dunia, mempengaruhi sekeliling di diri kita, gitu. Karena kita ada di antara mereka, di antara orang-orang ada di sekitar kita, di rumah, di RT kita, di gereja kita, di ponsel kita. Ya. Nah, bisa dilihatnya dampaknya itu karena melalui perbuatan kita, perbuatan baik kita. Leveling kita baik atau jahat atau jelek, nah itu dinilai oleh orang lain. Kalau kitanya bagus, akan berdampak yang baik juga. Baik di sini artinya dia berkesinambungan ya, menurut firman Tuhan. Arahannya adalah dari firman Tuhan. Berkesinambungan artinya apa? Dia tidak temporary. Contohnya adalah misalnya di buah roh ada sifat sabar gitu. Sabarnya dunia sama sabarnya Tuhan beda. Sabar dunia itu ada batasnya. Kalau dia sudah nggak bisa dikasih tahu, biasanya kita terus meninggalkan dia. Kita nggak peduli lagi sama dia. Tetapi kalau Tuhan tidak, dia akan kejar kita karena kasihnya kepada kita. Mari dengar firman Tuhan dari Matius 5 ayat 3 sampai 16, katanya demikian, saudara. Firman Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi inilah, garam akan berdampak dengan makanan yang kita makan. Nah, terang berdampak, yang gelap itu menjadi terang. Kita bisa berjalan di tempat yang terang yang tidak terperosok. Sudah, jadi kesimpulannya adalah Allah menetapkan kita, umatnya, sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Saudaraku, saya katakan tadi tidaklah mudah menjadi garam dunia dan terang dunia itu. Orang di rumah adalah orang yang melihat kita dengan jelas setiap harinya.
Apakah kita itu pemarah, pemalas, hal-hal yang tidak berkenan. Orang di rumah dia akan lebih jelas. Jadi untuk mendapatkan predikat garam dunia dan terang dunia itu perlu komitmen untuk mendisiplinkan diri. Ada dari kita effort mau maju ke depan, mau tampil secara rohani, secara roh di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kita. Saudaraku, tadi kita bicara garam, ya. Kita bahas garam. Garam itu kita lihat kalau di rumah dia ditaruh di toples, ya, di toples. Dan garam itu tidak berfaedah kalau hanya sebagai pajangan, ditaruh aja di toples di lemari, dia tidak berguna, ya, tidak berdampak. Nah, garam itu berfungsi memberi rasa pada makanan itu menjadi lebih enak. Kalau tanpa garam dia hambar, bahkan dipakai sebagai pupuk, ya, untuk tanaman, pupuk NaCl. Saudaraku, fungsi anak Tuhan sebagai garam adalah mempengaruhi orang lain, mempengaruhi sekeliling kita. Bukan kita jadi terpengaruh oleh orang lain. Terpengaruh di sini artinya apa? Kalau kita terpengaruh oleh dunia di sekeliling kita, kita akan menjadi tawar karena kita akan menjadi serupa, bukan menjadi serupa dengan Kristus, tetapi dengan dunia ini. Nah, firman Tuhan katakan tadi kalau dia menjadi tawar, apa yang dilakukan? Itu dibuang dan diinjak orang, artinya tidak berguna, saudara. Jadi penting sekali kita, seperti firman Tuhan katakan, sebagai garam itu yang memberikan rasa kepada sekeliling kita, menjadi dampak yang bagus sekali. Nah, kita sekarang pendoa, harusnya kita menjadi berdampak bagi anak-anak kita, bagi keluarga ada di rumah dulu, nanti bagi sekeliling kita, bagi komsel kita, bagi jemaat yang kita layani. Karena kalau menjadi tawar, kita terpengaruh dengan keberadaan kita, kita dibuang, katanya jadi injak. Sekarang kita menuju ke satu lagi, terang dunia, ya. Saudaraku, terang yang di sini dimaksudkan adalah terang itu sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus, bukan kita, saudara. Contohnya adalah seperti misalnya matahari. Matahari adalah sumber terang. Bumi itu atau bulan itu tidak sumber terang, tapi dia memancarkan terang. Ya, gambarannya itu. Jadi di sini Tuhan Yesus adalah terang itu, dan kita adalah yang memancarkan terang Tuhan melalui apa? Ya, melalui hidupnya, melalui hidup kita, dan sangat berdampak. Jadi jelas sekali di sini firman Tuhan sebagai garam dan terang dunia itu ini, saudara. Kita dilihat nyata sekali, kita memberi dampak orang di sekeliling kita, terutama di rumah kita, menjadi terang rumah kita, terang rohani. Bukan kita terbawa akhirnya terbuang gitu, ya. Sayang gitu. Dulunya suka berdoa, akhirnya tidak berdoa karena di rumah itu pada tidak mau berdoa, anak-anak kita tidak mau berdoa, alasannya banyak sekali, A, B, C, D. Kita harus bersemangat. Apa yang dilakukan, saudaraku? Ya, artinya yang dilakukan perbuatan baik, ya, sesuatu yang konsisten atau bersambungan, terus menerus, nggak pernah berhenti. Jadi bukan temporary atau sekali-sekali. Sekarang baik, besok nggak baik. Sekarang berdoa, besok nggak berdoa. Ya, terus konsisten. Memang ini perlu perjuangan yang nggak mudah, saudara. Semua kita kan dikasih akal budi, dikasih pikiran bagaimana cara mengatasi, bangun misalnya. Tuhan pasti kasih tolong. Saya merasakan sekali bagaimana Tuhan menolong mendidik saya untuk berdisiplin diri. Nggak mudah, tetapi pasti bisa. Saudaraku, bicara terang di sini artinya kehidupannya dapat dilihat orang terus menerus, dan orang yang melihat itu akan memuliakan Tuhan, katanya firman Tuhan. Jadi apa yang kita lihat, orang di sekitar kita yang dekat-dekat,
di rumah, tadi saya katakan tetangga. Wah, hebat sekali ya Tuhan Allahnya ya. Makanya saya bilang nggak mudah. Siapapun dia orangnya ya. Kalau nggak kelihatan, walaupun dia leveling rohaninya tinggi, ya nggak ada gunanya. Tapi dia sederhana, tapi kelihatan bagaimana dia dengan Tuhannya, dia kelihatan di sekelilingnya membawakan dampak yang luar biasa. Dia akan pasti terpengaruh dan melihat siapa Allahnya, Yesusnya. Gereja Tuhan harus menjadi garam dunia dan terang itu. Berdampak bagi sekelilingnya. Apalagi Indonesia sekarang ini selalu dicetus-cetuskan, selalu diberita-beritakan bagaimana ke depan permasalahan bukan tambah gampang tapi tambah repot ya. Negeri-negeri lain ada yang kesusahan, keuangan makin sulit, gitu ya. Mau ada pemilihan presiden dan wakil rakyat, uang banyak keluar, kita akan diperas pikiran kita begitu rupa. Kalau kita nggak bergantung pada Tuhan, kita nggak akan bisa maju ke depan. Nah, orang yang sebagai garam dan terang dunia, dia ingin lihat. Hanya orang yang berkarakter Kristus lah yang bisa berdampak. Gitu. Kiranya firman Tuhan tadi menggairahkan kita pendoa-pendoa untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Melalui perbaikan baik saudara dan saya yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga kita berdampak atau mempengaruhi sekeliling kita. Kita menjadi magnet. Ya, semua pendoa yang ada di pagi hari ini akan menjadi magnet bagi sekeliling kita, menarik dia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa.